Aku terkapar. Aku terkapar. Rindu menggema. Mata kita kini tak lagi beradu tatap. Bahkan senyummu kian samar kulihat. Perihal temu kini hanya sebatas harap. Dalam syahdu doa yang terpanjat, engkau kudekap. Tirtayasa, Juli 2020. Sajak rindu. Di antara lampu dan debu, ada ricik gerimis menyiram sepi subuh hari. Aku memikirkan dirimu, sementara di luar bintang-bintang tak menampakkan diri. Tak juga aku dapatkan kalimat untuk mengamsalmu yang teramat sederhana. Benang-benang rambutmu yang mengintip dari balik kerudung adalah kanak-kanak lugu melipat tahun-tahun. Aku memikirkanmu seperti gugur daun yang merindu musim dalam sajakku. Seperti ketabahan lumut yang tak pernah cemburu kepada arus. Sulaiman Jaya. Masih di Samara Sastra Malam di udara bareng aku Jana dan Sulaiman Jaya. Anggun kata Oke. Masih semangat nih, kita bakal ngobrol lagi sama bintang tamu kita ada di live Instagram. Buat para pecinta Sergau yang belum gabung di Instagram kita, yuk buruan gabung karena kita lagi live nih di @seranggawfm. Dan aku ingetin lagi buat kalian yang punya karya puisinya atau yang suka baca puisi bisa langsung aja kirim voice note-nya lewat DM di Instagram kita di @seranggawfm. Nah, Aisyah sekarang udah tersambung belum nih? lagi kangen aja sama orang yang sekarang tuh nggak pernah ketemu lagi gitu. Oke. Udah? Belum, kita masih ngobrol lagi nih. Aku mau nanya nih, kenapa Kak Anggun? Oh, udah. Oke. Halo. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Selamat malam. Ini boleh dideketin lagi mic-nya biar kedengeran. Udah Halo. ya? Oke, ya. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Dek. Kabarnya gimana Alhamdulillah semuanya? baik. Alhamdulillah baik juga. Bang Suja, apa kabar? Baik banget. Baik banget. Oke. Suaraku kedengeran ya Kak sampai sana? Kedengeran, Dek? Oke, sekarang aku mau nanya nih terkait tema kita malam ini tentang masa lalu yang indah. Aduh, aku jadi aku lupa. Tentang kenangan indah. Kenangan tuh. indah di masa Di masa lalu. Nah, sekarang Kak Yesi ada nggak karya-karya Kak Yesi yang Kak Yesi ciptain gara-gara teringat kenangan indah di masa lalu gitu? Iya, ada sih, Dek. Sebentar ya. Oke, kita tunggu nih para pecinta Sergau. Buat yang belum gabung, yuk buruan gabung di Instagram kita di @seranggawfm. Kita sapa-sapa dulu kali ya sambil nunggu Kak Yesi. Ada siapa aja nih? Oke, nih yang bergabung ada Feby. Halo Feby. Terus ada Fawaz. Halo Ada Fawaz. Astri. Halo. Terus ada Amel. Halo Ada Amel. Fael. Halo. Terus lagi. Oke. Ada Hasuri. Halo Hasuri. Ada Nadia katanya halo. Halo semuanya, selamat Nadia malam. Terus ada lagi
Dari ada Nada Halo Nada. dan masih banyak Dan lagi. masih banyak lagi. Buat para pecinta Sergau yang belum gabung, yuk buruan gabung karena kita sekarang lagi live bareng bintang tamu kita yang kedua ada Kak Yesi. Nah Kak Yesi bisa diceritakan yang tadi aku tanya tuh, ada nggak sih karya dari Kak Yesi yang terinspirasi dari kenangan indah Kak Yesi di masa lalu gitu Kak? Iya. Judulnya Kehilanganmu. Oke. Ketika aku Boleh kalah, baca. Jagat Raya memeluk. Kamu menyandarkan diri padanya, sedangkan aku menyandarkan diri sendiri. Aku membuka kotak kenangan, menyusuri jalan bisu, melepas burung merpati, menggenggam balon pemberian terakhirnya. Ini sudah berakhir bagimu, tapi bisa berawal untukku. Udah. Oke, itu pengalaman Kak Yesi pribadi kah atau gimana Kak? Iya, Bisa dulu diceritain sama para pecinta Sergau nih yang ada di rumah. dia dulu sama orang yang dari masa lalu, cuman ya mesti bangkit kan ya, jadi biar bisa bikin karya gitu. Oke, jadi dijadikan sebuah karya gitu ya Kak? Iya, karena mesti bangun lagi gitu kan, biar nggak terpuruk terus gitu. Oke, wah jadi tersentuh gitu ya Bang ya? Kamu terharu. Iya, aduh bintang tamu kita malam ini dua orang bikin aku tersentuh gitu. Iya, makasih sama yang udah selalu dukung gitu kan, kayak kalian gitu. Adik aku Citra, adik aku Nadia, sama sahabat aku ada Intan juga di situ ya. Semuanya yang Yap. Oke. Nah kayak sih bisa diceritain dong cerita puisi kayak sih yang ada di Lembar Rasa. Itu puisinya menceritakan tentang apa Kak? Ya tentang kayak apa ya, jadi kita kayak nemuin diri sendiri sih, jadi kayak misalkan kita kayak lagi ngedown gitu, terus kayak bisa baca buku itu lagi gitu, jadi kayak inget lagi harus berjuang gitu, nggak boleh apa stuck gitu. Oke, kita sapa-sapa lagi nih buat para pecinta Sergau yang udah gabung di Instagram kita di @serangga FM. Lanjut nih. Ada siapa tuh? Halo. Halo kakak. Halo juga, halo. Iya. Halo. Ada lagi dari Ivasya katanya yeay Kak Yesi pakai love. Oke, love. Sarang he. Ada siapa lagi nih? Ada Rian Pratama katanya Kak Yesi katanya sekarang Kak Yesi orang yang sangat prestasi katanya. Oke. Joni Hartawan lagi. Halo. Kak Yesi. Semangat. Rame banget nih. Ada siapa lagi? Joni Hartawan katanya aku padamu. Asik, aku padamu. Mantap. Mantap ya Bang. Ada siapa lagi nih? Halo. Ada. Love Kakak Oh, Yes. love. Aduh, Aisyah ini udah main love you aja. Ada siapa lagi? Terus Ada dari RS Halo. Miss yang ini Iya, Mrs. katanya dari Citra Anastasia. Oke. Citra Natasha anak keren kak katanya. Oke, ada siapa lagi? Ivasya katanya mangat Eci. Semangat. Waduh, panggilan sayang nih kayaknya. Iya, betul. Panggilan sayang ke Eci. Ramai banget ya, ada Ansuri lagi ya. Halo. Terus berkarya ya Kak Yesi, semangat. Oke. Ada siapa lagi nih? Madri. Waduh, rame banget nih kayaknya. Ada dari malam Kak ini. Citra lagi katanya lembar rasa aku suka. Oh, oke, lembar rasa ya. Terus ada lembar pilih, ada
masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Wah, kayaknya malam ini rame banget nih karena ada Kak Yesi, ada Kak Anggun kan. Buat para pecinta Sergau yang belum gabung di Instagram kita, yuk buruan gabung. Dan buat yang punya karya puisinya bisa langsung komen aja atau kirim lewat DM di Instagram kita di @seranggawfm. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Yesi, sekarang lagi sibuk ngapain Kak? Atau masih nulis puisi kah, nulis cerpen kah? Aku pengen belajar nulis novel tuh, Dek. Masih Oke. pelan. Lagi Cuman- nulis novel. Rencana ada mau diterbitin tuh Kak novel? Ya, semoga bisa nutup tahun ini sama karya ya, Dek. Ya, biar bisa, semoga bisa berguna bagi orang banyak gitu. Amin. Nah, bisa diceritain nih Kak ke pecinta Sergau, kasih bocoran sedikit. Novelnya itu menceritakan tentang apa? Sebenarnya sih, kalau dari lembar rasa tuh dibikin novel gitu, jadi masih tentang yang dulu sih, cuman ini kan dalam bentuk novelnya. Ya sama kayak cerita kehilangan juga. Oke. Nah, aku agak kepo nih. Kenapa dari tadi maksudnya ceritanya tuh tentang kehilangan terus Kak? Karena Bisa kalau- diceritain nih. Kalau apa ya, kalau kita lagi sedih tuh sebenarnya tuh kayaknya inspirasi gitu, jadi kayak bisa kata yang nyeni gitu kan. Karena kalau sedih tuh kayak jadi pengennya tuh apa ya, ngutarain gitu kan si hatinya gimana. Ya, ini aku makasih sama kita yang udah support bikin buku puisi ini. Oke. Jadi pengen Nah, kayaknya enak banget di sana ya. Belum pernah ke sana. ya, kita ngobrol bertiga Kak di sini. Semoga nanti kayak sih bisa main-main ya Kak ke sini. Yang Dia pengen nyari-nyari inspirasi gitu ya. Iya. Bisa ketemu Bang Suja. Nah, arahin dong ke Bang Suja. kacau. yang Dear Mantan itu menarik gitu. Dari judul itu aku Ya. tuh udah kepo gitu Kak, Dear Mantan kan ya. Itu cerpen atau puisi itu. Ceritainlah ke kita itu yang Dear Mantan itu tentang apa itu? Tentang ini sih, jadi tentang pilihan sih. Jadi tentang orang yang dari masa lalu tuh pilih kita atau pilih sesuatu hal yang dia apa ya, dia pengen gitu. Terus ternyata nggak dipilih juga kitanya gitu. Galau lagi. Galau lagi, aduh. Jadi, aduh, kayaknya malam ini pulang-pulang dari sini galau nih. Cuman kan tetap kita balik ke Tuhan lagi ya, biar karena kan emang semua titipan ya. Jadi gimana caranya kita tuh kayak ngerasa ya kan cuma sementara ya di dunia gitu. Jadi ya udah kita kayak bahkan diri kita aja bukan punya kita gitu. Pas gelap bayangan kita aja nggak ada, ninggalin kita juga. Jadi ya bener-bener kita nggak punya apa-apa sebenarnya gitu. Cuman amal baik aja kan nanti yang dibangun. Iya. Pas kita masih belajar juga sih. Hebat Masih banget. Jadi terharu nih. Ngomong-ngomong soal kehilangan nih Kak Anggun. Kalau Kak Anggun menyikapi kehilangan sendiri itu gimana tuh Kak? Berbicara kehilangan menurut aku ya emang semua tuh emang bener kata kayak sih bilang ya, semua itu bukan punya kita bahkan diri kita sendiri juga ada pemiliknya gitu. Jadi ketika kita kehilangan ya wajar sih sedih atau apa gitu, tapi kan balik lagi emang semua juga bakal kembali gitu. Oke. Bang Suja pernah kehilangan juga? Sering. Waduh, kok sering? Aduh, ini lebih sedih nih. Cuma ya kan malu kalau kita nangis gitu kan, jerit-jerit gitu kan. Ya nggak apa-apa dong, itu kan salah satu cara untuk meluapkan emosi, Iya, Bang. tapi sembunyi. Kalau saya nangis sembunyi di kamar, kunci pintu. Oke. Kayak waktu dulu pas masih kuliah juga saya pernah nangis tapi ya kunci kamar. Kunci kamar ya? Nggak di kamar mandi? Di kamar mandi kadang juga pernah juga sedih. Kang Gun pernah nangis di kamar mandi? Sering. Oh, sering. Biar orang-orang tuh nggak tahu kalau aku tuh lagi nangis. Iya, gitu. suara keren ya dengernya. Kalau kayak sih pernah nangis di kamar mandi, Kak? Karena kalau di kamar mandi tuh kan dimensional ya, maksudnya suara kita jadi kayak apa menggema gitu ya. Jadi kalau apa prosesi puisi itu kan bagusnya di kamar mandi karena kan dia menggaung gema dimensional gitu. Iya sih, aku juga kalau di kamar mandi sering baca puisi, Bang. Karena suaranya nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi
bagus dah gitu. Terus bacanya dari handphone atau dari kertas? Enggak lah, menghayal aja gitu. Oh, Seadanya. Seadanya ya kayak. Iya. romantis banget hayalan kamu kayaknya. Iya dong. Aduh, cerita dong Bang tadi tuh kehilangan soal apa tuh? Kalau masalah kehilangan, saya sering banget sebenarnya kehilangan. Mm-mm. Misalnya, ya yang paling memukul tentu saja kehilangan apa ya, keinginan kita untuk memiliki orang yang kita sukai kan, Mm-mm. yang kita sayangi. Pasti siapapun akan merasa terpukul ketika itu dia alami, dan itu wajar dan manusiawi. Mm-mm. Dan saya pernah hal itu yang seperti saya ceritakan di awal tadi kan, ya pada konteks itu saya nangis, tapi ya kunci pintu supaya teman-teman saya tidak tahu bahwa saya sedang Lagi sedih berduka. gitu ya. Oke. Dan saya orang yang munafik dalam soal begitu. Munafik dalam artian saya tidak mau orang-orang tahu bahwa saya sebenarnya saya lagi sedih gitu kan. Mm-mm. Di kelas ketika ada pelajaran ya tetap aja masuk gitu kan. Tapi setelah pulang dari situ ya saya sedih lagi gitu kan. Oke. Rembes lagi ya. Rembes Iya. lagi ya. Itu yang dan tapi ada sisi positifnya juga. Oke, apa tuh? Pengalaman itu kemudian membuat saya jadi sentimental dan romantis. Romantis yang kemudian berbuah menjadi puisi. Mm-mm. Puisi-puisi liris. Artinya ternyata rasa kecewa, rasa kehilangan itu kemudian mengasah batin kita menjadi lebih sensitif dan peka. Kalau Oke. saya sih itu aja sebenarnya. Oke, kayak sih dari sekian banyak puisi atau cerita yang kayak si tulis, ada nggak salah satu karya yang paling berkesan gitu buat kayak si? Bisa diceritain nih ke pecinta Sergal. Ada sih judulnya masih. Jadi kayak apa ya? Tentang bangku taman sih. Jadi bangku taman tuh biasanya tempat yang penuh kenangan lah, penuh cerita. Terus tapi bangku tamannya selalu Oke. apa ya, kena air hujan, kena gerimis, tapi tetap di situ bangku tamannya kayak nunggu kita kembali lagi gitu, tapi kita nggak kembali ke sana lagi sih. Oke. Kita sapa-sapa lagi nih. Udah banyak banget yang bergabung di Instagram kita. Ada siapa aja tuh, Aisyah? Ini kita sapa-sapa lagi, ada Anissa. Halo Katanya, Anissa. Assalamualaikum katanya, nyimak Mbak katanya. Oke, tetap stay tune terus ya. Terus ada Hairuz, Halo. Dani, terus ada Murdiansi, Halo. terus ada Halo Hadi. terus ada lagi dari Ria Tatang. Halo. Kak Yesi terus berkarya dengan karya-karya terbaik katanya. I love you Kak Yesi katanya. Oke, I love you. Ada siapa lagi nih? Ada Amel katanya, keren banget Kak Yesi katanya. Oke, ada siapa lagi? Ada dari Ria Ritasari, Halo. katanya sedih banget lah kalau kita kehilangan. Katanya, kalau aku di kamar mandi orang-orang pada teriak katanya kalau aku di kamar mandi. Nangisnya terlalu kenceng ya. Sampai suara keran tuh ketutupan. Mantap dah nih. Ya, ada siapa lagi nih? Terus ada sama dengan Citon. Halo. Sama dengan action. Sama Itu dengan action. itu Kang Halim itu. Oke, Lanjut. lanjut. Banyak banget yang komen. Halo. Kita bacain. Ada dari Ria Litasari lagi katanya, jangan sedih ya Mbak Yesi, kan ada aku dan Allah katanya. Oke. Ada siapa lagi? Call Miki. Halo. Ada Ade Fazia. Nah, itu nih adekku nih, Ade Fauzia. Lagi dari yang bergabung ada Joni. Halo. Katanya cinta banget sama kakak Yesi katanya. Ada siapa lagi? Ada Ria Lita
Sari. Hai katanya, salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ada juga. Radika CP katanya enak ya jadi penyair, Mm-mm. menuangkan kesedihan melalui karya. Oke, Iya dong. iya ya. Galaunya menghasilkan gitu. Cuma saya nggak mau terulang sedih lagi. Oh gitu. Janganlah ya. Soalnya kalau kehilangan lagi mending saya bunuh diri aja. Waduh, jangan dong. Nanti Samara siapa yang ngisi gitu. Iya, masa Kak Anggun gitu kan. Enggak apa-apa kalau Kak Anggun. Nggak, Nih, yang kita berdua. nggak bercanda. Bercanda. Terus. Ada Mas Yu. Halo. Ada lagi nih, ada Tala. Halo. Talau Office. Oke, ada siapa Rame lagi? banget nih malam ini, Jan. Iya nih, gara-gara ada kayak si dan Kak Anggun di sini. Iya. Pratama katanya. Halo. Ayah itu suka gandut hehe. Oh, gabut kali ya? Apa gandut? Nah, bisa dijelasin nih, ada yang kepo nih. Mungkin Oh, tipe gabut. gabut. Oke, gabut, Tipe. tipe. Ada siapa lagi nih? Oh, ada dari Anissa lagi katanya, salam kenal semuanya Kak, sukses dan penuh berkah ya. Amin. Terima Salam kenal kasih juga. doanya. Salam kenal juga. Ada lagi? Masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi buat para pecinta Sergau yang belum gabung di live Instagram kita. Yuk buruan gabung karena kita lagi ngobrol-ngobrol nih sama bintang tamu kita. Ada Kak Yesi, ada Kak Anggun. Kalian juga bisa cerita-cerita nih di kolom komentar. Karena malam hari ini tuh kita lagi cerita-cerita ya Bang, edisi Betul. cerita-cerita. Kak Anggun tadi udah cerita, Kak Yesi udah. Nah, kita lanjut ngobrol lagi sekali lagi deh. Iya, karena aku tuh masih pengen banyak ngobrol gitu kan sama Kak Yesi. Enggak apa-apa. Ya sih bacain satu puisi lagi Iya, juga. boleh nih Kak nih. Dibacain karyanya buat Boleh lah bacain satu puisi lagi ya sih. yang banyak juga boleh. Oke. Yang judulnya masih ya. Masih seperti dulu saat terakhir kulihat, tempat yang menyimpan beragam cerita. Tiap melewatinya masih terasa segala rasa, seperti menemukan perasaan yang dulu. Kembali teringat akan malam itu. Masih hangat ingatanku di mana kita menghabiskan waktu. Kini kenangan yang tersisa. Hanya bangku-bangku kosong sebagai saksi bisu. Bangku-bangku kosong yang menanti kita kembali. Bangku-bangku basah yang terkena air hujan tetapi tetap menunggu kita. Bangku-bangku yang menanti jawaban kita. Biarlah kenangan ini abadi. Mungkin tidak di hatimu, namun di hatiku. Oke. Waduh, dalam ya. Jadi Kak Anggun gimana Kak Anggun? Tar dulu Bang, Kak Anggun Oke, dulu siap. Bang. Oke, aku kepo nih Siap. soalnya nih. Kak Anggun gimana Kak? Tanggapan Kakak sama puisinya Kak Yesi ini? Ya begitu dalam ya tadi, Mm-mm. apalagi walaupun tidak di hatimu, biarkan di hatiku. Ya. Saking pasrahnya gitu. Karena emang bener sih, kadang kan kita nggak tahu tuh kita tuh dikenang atau enggak gitu. Tapi Iya. ya udah deh, biarin aku aja yang ngenang gitu kan. Aduh, kan jadi ikhlas galau. banget ya. Iya, harus ikhlas dong. Ikhlas banget. Harus ikhlas dong. Nah, Bang Suja tadi mau ngomong apa tuh? Ya itu sisi menariknya, ternyata setiap orang pasti punya istilahnya immortal memories ya, Mm-mm. kenangan abadi dari pengalaman hidupnya, dan justru kenangan itu menjadi bisa menginspirasi orang lain menjadi kreatif ketika diwujudkan menjadi karya, bisa menjadi karya puisi atau bisa yang lainnya gitu kan. Dan itu bisa dibilang sebagai sedekah artistik kalau dalam bahasa saya, atau sedekah estetik yang kemudian membuat orang lain juga terasah kepekaan batinnya ketika membaca karya-karya kita yang ditulis berdasarkan pengalaman-pengalaman seperti yang dibacakan tadi kan, dibacakan oleh Anggun, dibacakan oleh Yesi. Tapi ya jangan sampai kemudian kita suka teriak-teriak sendiri di kamar mandi lah gitu. Nanti Itu kenapa dianggap tuh? gila. Oh.
Emang kamu pernah Jan teriak-teriak sendiri di kamar mandi? Enggak sih kalau di kamar mandi. Cuma Dalam hati. oh gitu. Teriakan dalam hati. Nah, kita sapa-sapa lagi nih. Yang udah gabung di Instagram kita ada siapa? Ada dari Kak Citra. Halo, Kak Tasya, Citra. katanya, kakakku bangga katanya sedekah artistik katanya keren amat sih istilahnya katanya. Oke. Terus Ada siapa lagi nih? Raina Maharani, Cieka, Kak Yesi katanya. Oke, ada siapa Dari lagi? Realita Sari katanya. Halo. Boleh nggak sedih banget? Boleh banget. Boleh dong. Boleh banget nih, ditungguin nih. Ada Nova. Halo. Masih banyak. Dan masih banyak lagi buat para pecinta Sergau, tetap stay tune terus karena abis ini kita masih ngobrol dengan dua bintang tamu kita, ada Kak Yesi dan Kak Anggun. Kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi. Dan buat kalian yang punya karya puisinya bisa langsung komen aja di kolom komentar atau bisa langsung DM di Instagram kita di @seranggawafm. Kita bakal kembali setelah break, tetap stay tune terus di 102,8 Seranggawa FM, Tegar benar. Samara. Aku menunggumu.